Prestis. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Ya, sini kembali lagi bersama saya Daniel Marco. Saya mahasiswa RKS Malam Politeknik Negeri Batam. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing dan berbagi penjelasan mengenai list. Ini saya ada materi Python mengenai list serta pergeseran list. Ya, jadi di sini kita ada 3 tugas yang harus kita buat di program kali ini. Yang pertama, kita diminta untuk membuat data list yang isinya minimal 100. Lalu tugas kedua, di sini diperintahkan supaya kita melakukan pergeseran data. Jadi data yang ditampilkan nanti bisa bergeser dan bergesernya itu juga ada pilihannya ke kiri atau ke kanan. Lalu yang ketiga juga ada berapa langkah data bergeser dan itu ditentukan dari keyword. Jadi misalnya kita mau geser ke kiri kan, kiri, kita mau bergeser ke kiri ini 2, misalnya ada data 1 sampai 5. Kita mau bergeser 2, mulainya dari 3 ke arah kiri, atau kalau enggak mulainya bergesernya 2 dari 2 bergeser ke kanan, berarti ada 4, 5, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi nanti berdasarkan input dari keyboardnya teman-teman ya. Jadi langsung saja tanpa lama-lama kita kerjakan yang pertama dulu. Jadi di sini saya sudah mengerjakan data list, jadi saya sudah membuat 10 list. 10 list ya teman-teman ya. Ada list 1, list 2, list 3, list 4 sampai list 10. Dan masing-masing list itu ada 10 isinya. Yang 1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai huruf J yang ke-10. Tujuannya apa? Ya itu bebas sih. Kalau teman-teman mau langsung buat misalnya langsung aja list 1. Isi semuanya 1 sampai 100. Atau langsung kayak gini tapi langsung aja nggak ada pakai list 1 list 2 nggak apa-apa juga. Ini saya supaya biar nggak bingung aja, biar tampilan juga lebih enak dilihat. Kalau langsung penuh-penuh gitu ya agak sumpek juga mata ya. Jadi sini saya sudah buat 10. Langsung kita ke bawahnya sini, lalu di sinilah kita panggil data yang ke-10 tadi semuanya 10-10-nya supaya dia menjadi 100. Jadi di sini saya buat variabel baru data underscore list list 1 tambah list 2 tambah list 3 sampai tambahin dengan list yang ke-10. Ya sudah, saya lakukan print supaya nanti dapat bisa membandingkan perbedaannya, dia digeser dengan setelah digeser atau sebelum digeser. Lalu ini untuk hiasan aja teman-teman ya, untuk biar cantik-cantik sedikit saja lah, terus dikit seni-seni ya. Lalu di sini saya juga melakukan print lagi supaya kita bisa mengetahui berapa banyak datanya itu udah sesuai belum. Kan tadi diminta ini 100, jadi biar lebih gampang lagi, biar nggak ngitung satu-satu, jadi kita langsung menggunakan fitur yang ada di Python, yaitu len atau leng, itu singkatan dari leng lah, len itu banyak datanya berapa. Jadi ini 100, harusnya 100 nanti ya waktu di run. Lalu juga saya jarak, nah mulai persiapan untuk programnya. Untuk persiapan programnya saya sudah buat kiri atau kanan. Jadi di sini saya buat kiri dilambangkan dengan integer variable 1 dan kanan dilambangkan dengan 2. Supaya nanti bisa membuat pernyataan pilihannya. Lalu ini adalah untuk inputnya. Jadi saat di running, maaf. Jadi saat di running ada nanti pilihan untuk bergesernya ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau kita bergeser ke kiri, di sini ada saya buat tekan 1, kalau kanan tekan 2. Ya, oke ini ya. Tekan 1 kalau ini masuk surga. Canda-canda. Langsung ke X-nya, integer input sebanyak berapa, dia mau bergeser berapa banyak, di sini nanti kita buat. Nah, lalu di sini saya menggunakan metode fungsi teman-teman ya. Jadi saya tidak menggunakan metode for, tapi saya menggunakan metode fungsi. Saya membuat fungsi baru yaitu geser dengan prinsip kerjanya data list yang di sini berarti data yang ini gabungan semuanya, data list
koma X. Koma X itu maksudnya dimulai atau mulainya indeksnya itu dimulai dari indeks yang kita input tadi. X ini indeks yang kita input sebanyak berapa. Jadi lalu di return ini kayak nanti proses waktu di printnya bagaimana. Jadi nanti nyusunnya data underscore list, data yang semuanya itu dimulai dari indeks berapa yang kita inputkan di X, indeks berapa, sampai habis ditambah dengan data list indeks yang 0, makanya ini tidak ada titik 2, sampai dengan indeks sebelum X. Sampai indeks sebelum X. Untuk lebih lengkapnya nanti kita waktu dari runningnya kita jelaskan. Lalu langsung di proses programnya. Jadi ini yang memproses semua yang kita buat di atas tadi ini kita buat di sini. Nah, ini saya menggunakan fungsi if else. If else. Nah, jadi jika pilihan sama dengan 1, berarti kiri ya. Jika pilihannya kiri atau diketik dengan 1, P ini variabel baru, jadi P ini sama dengan geser data underscore list, X. Jadi kita masukkan rumus yang ini, kita masukkan si fungsi tadi. Fungsinya tadi kita masukkan di sini. Lalu jika pilihan 1, dijalankan fungsi yang ini, lalu di print P, lalu lakukan print P. Itu jika dia pilihannya 1 atau kiri. Bagaimana jika tidak? Jika tidak, sebaliknya. Sebaliknya itu cuma di sini aja beda teman-teman. Di X. X-nya itu dikasih negatif. Jadi kan kalau kanan berarti negatif ya. Karena kita ngitungnya dari belakang. Sini kenapa integer? Karena di sini kita kasih tanda strip. Jadi ini strip ini kan kalau misalnya biasa aja kan dia ini string. Jadi saya kasih di sini integernya. Jadi di apa ya? Di translasi ya. Di itulah pokoknya terjemahin ke integer. Aturan yang string ke integer. Lalu print Q. Itu kalau dia enggak pilihannya 1 atau kiri. Langsung coba tesnya aja teman-teman ya, biar lebih paham gimana maksudnya. Sini sudah ada contohnya sih sebenarnya, bekas saya tadi lakukan. Nah, sini sudah di print yang saya lakukan pertama tadi, yaitu print data underscore list. Nah, ini sudah di print semuanya. Saya juga print tadi banyak list. Nah, banyak listnya itu sama dengan 100. Nah, sudah sesuai berarti teman-teman ya. Nah, di sini saya buat sini sedikit ada penjelasan sedikit. Di sini saya melakukan penerjemahan lagi karena length di sini merupakan integer. Integer itu tidak bisa digabung dengan string karena ini kita metode string banyak listnya. Jadi saya translatekan si integer tadi ke string. Ini stringnya teman-teman ya. Jadi dia bisa di runningkan. Nah, lanjut ke si program yang kita buat. Nah, ini masuk dia ini kan. Ingin bergeser ke, nah, tekan 1 untuk kiri dan 2 untuk kanan. Kita kiri dulu ya. 1 kiri, kanan, kiri. Sebanyak berapa? Biar enggak ribet, saya kasih contoh 3 dulu aja lah ya. Biar enggak langsung pusing-pusing kali mikirnya. Nah, sudah. Nah, langsung kita sambil melihat fungsi yang kita buat tadi. Nah, di sini dia langsung dimulai dari A4. Kita lihat di sini. Di return-nya aja kita lihat teman. Fokus ke return saja kita di sini ya. Data underscore list dimulai dari indeks X. Indeks X yang kita buat berapa? 3. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dimulai dari 4. Nah, sampai habis. Berarti sampai J10. Akhirnya J10 teman-teman ya. J10 itu di sini. Ditambah data underscore list indeks 0. Indeks lokal ini kan. Indeks 0 sampai dengan sebelum X atau sampai sebelum yang kita input. Sebelum indeks ketiga, berarti indeks kedua. Berarti indeks kedua itu 0, 1, 2. Tambahin belakangnya 0, 1, 2. Nah, jadi sesuai teman-teman ya. Berhasil yang kita buat tadi, sesuai dengan yang kita diminta juga.
kiri atau kanan, gesernya berapa banyak, sudah sesuai. Itu bang, kalau cuman segitu doang kak, kalau banyak bisa nggak kita coba? Ini nggak percaya kan, dan kita buat 50 lah, 50. Nah, mampus 50 tuh. Wah, hitungnya banyak lagi nih. Oh, langsung sesuai huruf objek aja ya. Kita lihat di atas. 50 berarti kalau ini 1 kali 10, 10 kali 5, 50. 50, tapi ini karena indeks sistemnya berarti ini harusnya indeks ke 49. Berarti indeks ke 50 itu F1. Harusnya dimulai dari F1. Kita lihat F1. F1. Nah, ini betul nih F1 kan? F1 sesuai juga dengan yang kita buat di atas tadi. Coba. Nah, dimulai dari indeks yang kita input yaitu 50. Berarti mulai dari 50, geser 50, geser ke kiri deh ya. Lalu sampai habis nanti di 10 ditambah data list mulai dari indeks 0 sampai sebelum 50 atau sampai 49, berarti sampai si S10. Nah, berhasil. Oke, clear ya untuk yang kiri. Sekarang coba yang kanan bang, sebab yang kanan yang error gitu kan. Slow. Tidak ada yang namanya error kan. 2 untuk kanan, berarti kita inputnya 2. Jadi ini masuk inputnya angkanya tuh, jadi biar dia lebih gampang gitu ya, saya buat kebacanya integer lebih gampang diproses gitu lah. 2 sebanyak 4 dulu aja lah ya, tidak ada repot. Nah, 4 gimana penjelasannya kalau 4 negatif ini? Oke, langsung digeser 4 data underscore list dimulai dari indeks ke-4 sampai dengan habis. Indeks negatif 4, salah, indeks negatif 4 sampai dengan habis. Kita lihat nih, negatif 4 dari mana? Min 0, min 1, min 2, min 3, min 4. J6, berarti J6. Lah, tunggu. Sini kok J7 ya? Oh, aduh, salah. Kita salah di sini. Ini tidak ada negatif 0 ya teman-teman ya. Aduh, ini lah kalau pelajaran MTK sudah tidur. 0 ya, 0, nggak ada negatif gitu. Jadi ini mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi dimulai dari J7 sampai habis, sampai ke J10. Nah, itu nih J10. Lalu ditambahkan dengan data underscore list. Ditambahkan dengan data underscore list dari 0 sampai dengan negatif si sebelum negatif 4. Nah, sampai sini, sampai si negatif 3 sampai berarti positif berlawanannya lah ya. Berarti dimulai dari angka 0 sampai dengan si J6. Harus berhasil nggak? Betul dong, nggak mungkin salah kan. Gesernya sesuai sudah, yaitu geser 4 ke kanan, betul kan? Ini dari sini geser sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Iya, berhasil teman-teman ya. Jadi ya prinsipnya mungkin sama seperti itu, mungkin for juga bisa, tapi saya lebih kira-kira mudah memahami. Ini sama kayak prinsip akses ya, sama kayak kita pakai prinsip yang prinsipnya itu print data Scott list, lalu masukkan sininya, masukkan dia mulai dari berapa gitu kan, 2. Nah, bersama kayak itulah. Ini kita versi untuk geserannya aja, jadi mulainya ya seperti itu. Oke, tadi ini mulai dari sini, mulai dari data underscore list.
Jadi ya mungkin segitu saya teman-teman untuk penjelasan kali ini. Sudah, sudah. Ya mungkin itu saja dulu ya. Bisa saya sharing untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada sedikit salah kata atau ada yang salah, mohon maafkan. Untuk teman-teman yang ingin komentar mungkin ada yang salah, ya saya juga hanya manusia biasa ya. Boleh komen di bawah untuk kita sharing juga sama pemula atau pembelajar tentang Python ini. Nah, mungkin saja ada hilaf atau gimana, saya juga tidak tahu teman-teman ya. Saya kira semuanya sudah jelas. Saya sudah menjelaskan dengan rinci. Ini integer udah, untuk alpha udah. Ini kira-kira teman-teman udah tahu semua lah ya. Integer itu apa, supaya dia ngaksesnya sesuai dengan integer. Ini input tuh dia akses integer. Sudah kira-kira semuanya sudah lengkap semua. Jadi ya mungkin cukup sekian saja untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi selamat malam semuanya. See you lagi di